merchandise. Merchandise maksudnya tuh penataan barang namanya. Perlunya kita mengadakan merchandise untuk menata ulang, ya, menempatkan posisi di mana yang strategis, yang gampang ditemukan pembeli. Kampanye roti kita tata lagi, dibenahi lagi posisinya, dan kelihatan rapi, menarik. Akhirnya pembeli yang masuk itu melihat dia tertarik untuk bisa membeli barang kita. Tapi yang penting pemerataan. Jadi pemerataan begini teman-teman ya. Kita mencari toko itu sebanyak mungkin, tapi kita menaruh barang jangan terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbil alamin. Oke teman-teman. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tutorial bagaimana cara atau meningkatkan sebuah penjualan kita, ya. Ya beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membahas bagaimana cara menjual, ya. Dan sekarang saya ingin membahas bagaimana meningkatkan penjualan supaya barang-barang kita seperti roti, donat atau kue lain bisa terjual di toko, ya. Meminimalkan itu kembalian teman ya. Karena tidak menutup kemungkinan saat kita menjual ke toko-toko dan kunjungan berikutnya itu biasanya ada yang tersisa, ya, ada yang mungkin belum laku, ya. Ini kita harus siasati karena kalau kembaliannya banyak tentu kita akan mengalami kerugian. Memang sih kembalian itu semua ada, semua perusahaan apapun ya pasti ada namanya ABS, ya, kembalian lebih rusak atau segala macam. Nah ini kita perlu bagaimana caranya supaya kembalian itu sangat sedikit teman. Jadi mungkin perlu diperhatikan. Setelah itu kita meningkatkan mutu teman ya, mutu daripada roti kita ya, donat atau barang-barang lain, ya, menaikkan mutu dan masih saja tetap kembali. Itu kita perlu perhatikan juga adalah kemasan teman-teman ya. Jadi seperti roti kita perlu ada kemasan, di sana ada daftar harga juga, kemudian ya ada label harga, rasa coklat, strawberry, nanas segala macam. Ini kalau roti ya. Kalau untuk donat mungkin ya hampir sama ya, kemasannya perlu diperbaiki supaya orang-orang itu bisa membaca ya, oh ini roti coklat atau segala macam ya, supaya orang tuh bisa tahu kalau dia ingin membeli sesuatu, dia tahu itu bagaimana isinya, bagaimana segala macam teman-teman. Nah di samping kita memperbaiki mutu kemasan, kemudian kita langkah selanjutnya teman, kita harus perlu meningkatkan kunjungan ya. Meningkatkan kunjungan ya, biasanya kalau umpamanya roti, donat biasanya kita mengunjunginya itu kan ya, mungkin 5 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau untuk ini mungkin kita bisa mengunjungi dalam waktu 3 hari sekali. Kita mengontrol supaya teman-teman ya, saat kita berkunjung kita bisa tahu bagaimana roti kita di sana ya, posisinya di mana. Karena kadang-kadang teman-teman setelah kita keluar dari toko, dari langganan kita ya, toko ya, itu biasanya roti yang kita taruh atau barang-barang yang kita taruh, yang kita jual di situ, toko tidak mau tahu teman ya. Dia hanya kita pergi, dia bayar, dia nggak mau tahu. Nah ini perlunya kita untuk mengontrol, karena tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan ada salah-salah yang lain itu juga agak sedikit nakal. Umpamanya kita sudah menata baik-baik ya, di awal kita ada baik, kemudian ada salah lain masuk. Kadang-kadang barang kita digeser ya, dipindah ke tempat yang kurang bagus, akhirnya barang kita tidak terlihat terlindung ya. Tentu pembeli tidak mudah untuk melihat barang kita. Jadi itulah perlu kita mengontrol dengan kita sendiri datang ke toko dan kita mengadakan namanya merchandising namanya, bukan merching band ya. Kalau merching band itu yang 17 Agustus itu merching band, atau ya biasanya upacara bendera. Tapi ini merchandising maksudnya tuh penataan barang namanya.
Jadi barang kita itu apalagi namanya roti, donat, biasanya kalau pembeli itu dibolak-balik namanya. Bolak-balik, dipilih-pilih yang besar, yang bagaimana. Akhirnya posisi roti kita itu sudah nggak karu-karuan tumbutnya, kurang menarik. Nah, perlunya kita mengadakan merchandising untuk menata ulang, ya, menempatkan posisi di mana yang strategis, yang gampang ditemukan pembeli. Nah, karena pembeli itu kan nggak mau tahu itu. Kita naruh situ ya, apa katanya sudah di situ aja. Jadi perlu kita mengadakan seperti itu. Kita tata sedemikian rupa, kita ampanya roti kita tata lagi, dibenahi lagi posisinya dan kelihatan rapi, menarik. Artinya pembeli yang masuk itu melihat dia tertarik untuk bisa membeli barang kita. Nah, di situ barang kita insya Allah akan terjual, mungkin habis, begitu. Selain daripada merchandise yang tadi itu yang perlu diperhatikan itu kita ini berguna juga untuk sales-sales ya, untuk sales bukan saja untuk jarod tapi ini berguna untuk semuanya. Sales itu adalah pemerataan teman ya. Pemerataan maksudnya gini ya, kadang-kadang sales ya, sales banyak dia itu menaruh roti atau menaruh barang di satu toko itu dia ngebom ya, ngebom, bukan bom Bali namanya, bukan bom ikan ya. Ngebom maksudnya begini, dia menaruh barang ke satu toko itu dengan jumlah yang banyak, umpamanya dia nyaruhlah berapa ratus atau berapa puluh ya. Nah, ternyata di kemampuan toko itu menjual tidak bisa terjual dengan begitu cepat. Karena mungkin ada kompetitor lain ya, ada pesaing kita di situ juga. Jadi, ini perlu diperhatikan. Untuk khususnya sales-sales biasanya tuh ngebom itu ditaruh banyak, harapannya dia cepat habis barangnya, dia cepat laku, terjual dia bawa. Saat kunjungannya teman-teman, banyak kembalinya ya, banyak sisanya karena tidak habis terjual. Kan biasanya kita berkunjung itu seminggu sekali umpamanya ya, barangnya masih banyak, otomatis kita nggak bisa jual lagi, itu pasti sudah kembali dan itu merupakan kerugian. Jadi inilah caranya itu, kita nggak boleh istilah saya itu ngebom ya atau menaruh banyak 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 ya, tapi yang penting pemerataan. Jadi pemerataan begini teman-teman ya, kita mencari toko itu sebanyak mungkin, tapi kita menaruh barang jangan terlalu banyak. Taruhlah kalau umpamanya kita naruh toko itu 100 satu toko, alangkah baiknya kalau 100 kita bagi teman-teman, kasih 20 saja atau 30 saja, sehingga dengan toko menjual tidak terlalu banyak, kemungkinan barang kita tuh cepat laku teman-teman, karena cuma sedikit. Jadi kita meningkatkan kunjungan tokonya udah habis lagi. Nah, terus teman-teman, kita juga perlu melihat ya, menganalisa, melihat toko-toko mana saja yang cepat terjual barangnya ya, dan juga toko-toko mana yang lambat penjualannya. Jadi pengalaman saya pribadi sebagai salesman ya, sebagai sales dulu, itu saya biasanya gini, kalau di toko itu eh, memang bagus ya tokonya itu, maksudnya itu rame dikunjungi orang, kita perlu bertanya lagi ke toko tersebut, Bu, eh, barang saya ini atau yang saya jual ini, anggaplah roti atau apa saja, kita tanya, ini berapa hari Bu habisnya? Ada juga toko mungkin enggak, biasa aja, baru habis kemarin atau baru habis tadi. Nah, tapi kalau ada yang bilang gini, oh sebenarnya cuma 2 hari saja udah habis. Nah, itu kita tawarin teman, kita tawarin bagaimana kalau pengambilannya itu kita tambah. Umpamanya dari 50 menjadi 100 atau lebih, kita coba dulu berangsur sampai dia tuh sampai bagaimana batas kemampuannya itu. Jadi kita perlu untuk menawarkan kepada mereka, ke toko-toko untuk menambah pengambilan supaya barang kita bisa terjual. Kalau memang tokonya itu memang ramai teman-teman. Nah, sebaliknya toko-toko yang agak lambat, kita kasih umpamanya ya, contohnya paling kasih 50 atau 40 roti donat, ternyata kunjungan berikutnya sisanya banyak teman. Nah, sisanya itu kan merupakan kerugian. Nah, gimana kita cari lagi toko yang lain yang baru, ini kita kurangi porsinya, pengambilannya ya. Nah, kita cari lagi yang baru. Jadi
dalam penjualan itu, kalau di saya dulu di sales itu saya adalah pemerataan namanya, bukan kita menjual saja dengan seenaknya ya, supaya cepat laku itu kerugian teman, karena kita lebih baik itu mencari ke pelosok-pelosok, ke mana toko-toko yang mana, baik kecil besar umpamanya, menengah ke bawah, kita perlu dicari lagi supaya barang kita ini cepat tercover ya, cepat masuk ke toko-toko yang walaupun kecil tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak, insya Allah barang kita akan laku. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana supaya kita barang kita ini laku terjual, ya kikiatnya sebenarnya adalah kemasan ya, terus kita menata mesin desain, kemudian pemerataan. Karena dengan pemerataan ini saya yakin itu akan berhasil. Jadi sekalipun itu perusahaan-perusahaan besar ya, itu pasti juga pemerataan ya. Nah kita ini sebagai bergerak di bidang roti, donat atau barang-barang yang kue-kue itu perlu mengarahkan seperti itu ya teman-teman, supaya barang kita terjual sudah habis dan tidak banyak kembalian dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu teman-teman ya. Jadi singkat saja teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman, dan jangan lupa teman untuk dukung channel ini terus supaya berkembang ke depan. Saya masih bisa memberikan kiat-kiat apa lagi yang bisa saya bantu teman-teman, yang saya berikan. Semoga bermanfaat, barokah ya. Sekian perjumpaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mantap.